dari pelapor ya, di mana tadi ada 2 saksi yang sudah diperiksa, dari yang melihat, yang mendengar, dan juga yang mengalami juga ya, ada tukang aki teknisi yang sempat ini ya, di tanda kutip ditempeleng oleh terlapor ya, yang menjadi awal ini kan permasalahan mengenai aki ya, aki yang akhirnya menjadi ada pertambahannya adalah ke klien kami yang menyebabkan klien kami ini dianiaya. Sudah memberikan keterangan saksi dan sudah didampingi oleh kuasa hukum juga. Tadi kami dampingi kurang lebih 3 jam untuk 2 saksi, dan saya terima kasih juga kepada Polres Jakarta Timur setelah Lebaran ini langsung menindaklanjuti pemanggilan saksi-saksi yang akhirnya cepat dan tanggap seperti itu. Berapa pertanyaan tadi Pak dalam? Ya kurang lebih 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan ya. Melihat juga dari ART itu melihat dan mendengar. Bang, selain menghadirkan 2 saksi, mungkin ada masukin bukti tambahan lain? Ya. Ditambahin tadi ya? Iya. Jadi saya juga di luar itu, saya kan udah ke atas, jadi dia sempat nampar apa ditempeleng? Iya, ditempeleng. Ditempeleng, jadi di luar saya tuh, saya nggak lihat ditempeleng kepalanya gitu, ditendang jadi saya nggak pas itu ngeliat mbak sama Maksud di teknisi ditempeleng dari depan itu mungkin ya dia menduganya tuh suami saya tuh karena apa namanya tuh si teknisi tuh Aki yang palsu. Palsu ya, penipu ya. Iya. Jadi sedikit menjelaskan di sini, jadi dari terlapor merasa ini aki masih bagus, kok diganti. Padahal faktanya aki tersebut sudah soak ya, sudah tidak bagus. Terbukti dari saat Mbak Menta ingin memakai mobil mati, dan beliau sendiri dari terlapor yang menyuruh, katanya ini masalah aki ya. Lalu klien saya menghubungi inilah toko aki, dan akhirnya teknisi itu datang, dan akhirnya saat sudah diganti malah beliau mendapat perlakuan juga yang tidak pantas gitu. Ada kok di voice note-nya tadi sudah kita perdengarkan, beliau ini kena tanda kutip ya sholat ditempeleng ya, dan mendapatkan hal-hal yang lain. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit Pak. yang ini ya Pak. Saya juga nggak tahu ternyata dia sempat jadi si Mas ini nggak terima, dia sempat chatting itu tanggal 24 pas sesuai kejadian. Saya juga baru tahu, baru dengar tadi. Loh, iya ini nomor Masnya mana ya, pas dia kasih ini nomornya, ternyata ada bukti chat dari sebelumnya. berarti dalam artian 2 perlakuan tidak menyenangkan ya dalam 1 hari. Dia Iya. tempeleng dan menganiaya. Iya, sebelumnya Masnya dulu, lalu saya pas Pelampiasannya dari masnya itu pelampiasannya ke kamu. Iya, ya memang sebelumnya tuh emang suami saya udah marah-marah terus tuh, nggak tahu kenapa kan. Memang pada sebelumnya tuh suami saya udah pulang subuh jam 2 pas setengah 3 gitu. Terus saya juga nggak tahu, saya pikir suami saya lagi tidur. Terus saya panggil ruang kaki jam 7, kemudian teknisi datang ke rumah, bongkar apa segala macam. Ya kata ini memang betul kata soak. Akhirnya saya bilang Mas ya udah ganti aja, setelah aku ganti sudah sesuai semuanya
mobil, terus suami saya langsung keluar gitu, ada apa nih gitu. Saya bakal mau mati, oh penipu ya gitu. Saya enggak pak, saya teknisi, saya ganti aki, bla 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 bla. Udah panjang tuh kata-kataan ya suami saya. Udah kata-kataan, nggak terima tuh. Masnya, pak saya habis nih pak, bengkel resmi gini-gini. Udah nggak mau tahu, udah pergi dulu kata gitu. Terus diusir, tenang, kata-katain. Alhamdulillah apa gitu. Goblok-goblokin depan pak saya, terus udah pergi. Saya dari situ ke atas, saya udah bayar kan ke atas. Saya nggak tahu kalau misalkan nempeleng, ternyata kata pasien kayak seperti peleng kepala ya. Iya. Peleng kepala, terus ditendang. Ya tadi udah BAPT udah ada. Kau mungkin sejauh ini ada komunikasi dari suami kah untuk membahas masalah ini atau membahas pernikahan kalian gitu? Nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi. Ya tidak ada tanggung jawab juga. Saya juga kan sebetulnya kan masih tanggung jawabnya suami saya, karena saya kan belum bercerai sama istrinya, anak-anak juga sampai saat ini nggak ada apa ya. Iya. Jadi ya sekarang tuh saya lebih ke apa ya, jalanin aja. Saya sekarang serahin aja sama kuasa hukum dan polisian gitu aja. Terus semenjak kejadian udah fix udah bisa rumah kan? Udah bisa rumah, udah 1 bulan lebih saya udah bisa rumah. Tapi pihak keluarga juga mendesak nggak sih dengan adanya kejadian ini untuk berpisah atau bercerai gitu? Kalau untuk dari pihak keluarga saya iya, tapi kalau untuk dari pihak keluarganya suami sih awalnya tidak gitu kan. Cuman kan keluarga saya udah sakit hati banget, lebih baik katanya udahlah masing-masing aja gitu. Paling di kedepannya saya bikin anak-anak aja gimana gitu. Makanya saya udah berjuang. Itu dari Kameta juga udah yakin buat bisa juga kan? Ya, yakin karena kalau misalkan saya apa ya, saya sebagai istri ya kecewa lah. Kalau sebetulnya kalau misalkan kita pertengkaran biasa di rumah tangga, apalagi ekonomi atau apapun itu ya masih kita wajarkan ya, mau bicara kasar. Tapi kalau misalkan udah menyakiti sampai menganiaya, sampai berdarah-darah, sampai biru kemar, melukai lah ya, Dan terus sepertinya udah nggak bisa lagi. Pak, kalau Pernikahan ini terjadi Sebetulnya temperamental dari iya, pacaran. temperamental, makanya habis setelah kejadian ini banyak banget dari pihak teman-temannya, keluarganya atau siapa gitu dari pihak inilah yang keluar yang info katanya suamiku memang dari dulu seperti itu. Memang betul gitu, memang betul. Nah, cuma yang saya ingin apa sih, ya saya tuh sama dia kan nggak pacaran, langsung nikah gitu. Jadi banyak hal yang nggak tahu, baru sekarang tahu. memberi perhatian ke anak-anak kemarin kan berpisah rumah kita ini. Nggak ada sama sekali. Nggak nyariin bapaknya tuh. Bapaknya nggak nyariin anak-anak. Anak-anak sendiri. Ya, anak-anakku masih bayi kan, ya paling cuma papa gitu doang. Tapi sejauh ini, Abis kalau boleh tahu mungkin apa aja sih yang mungkin perlakuan yang didapetin sama suami gitu selama ini? Sampai akhirnya kemarin darah-darah gitu. Iya itu doang sih. Sebenarnya yang tadi kalau untuk yang lain-lainnya sih masih kita wajarkan ya, karena di samping itu dengar katanya suami yang selingkuh lah apa, saya sih cuma berkekuatan untuk telinga. Yang penting selama saya tidak melihat, selama saya tidak mendengar langsung, ya sudah saya percaya gitu. Saya tutup mata dan tutup telinga. Yang penting saya di rumah, saya juga anak-anak ya sesuai dengan prosedur saya jadi istri, itu aja sih ibadah. Ya kalau misalkan sampai terjadi pemukulan ya saya balik lagi, saya sampai bertindak gitu. Karena saya sih nggak sampai suami saya nyekek itu, saya nyekek lagi pukul saya juga. Itu cuman kayak berontak aja sih. Lalu untuk gugatan perceraian sendiri rencana kapan akan dibuat? Nah kalau itu kita masih ini ya mendalami, itu juga kan nanti dari bukti-bukti laporan ke polisian itu kan juga nanti akan kita berikan kepada ya kita nanti kalau kita gugatan kita akan ini ya akan kita lampirkan juga bukti dari hal-hal kepolisian, baru nanti setelah semuanya ya sudah jelas kita akan ya mengakhirkan juga nanti kalau ingin mengajukan perceraian. Tapi juga dari kemarin sempat ada yang menanyakan juga ke saya perihal
kasus ini ya, entah itu nantinya akan menjadi kuasa hukumnya atau tidak, itu sudah saya sampaikan juga ke klien saya. Saya cuma sampaikan bahwa tentunya ini akan tegak lurus ya, kita akan on the track untuk permasalahan hukum ini. Ya memang ada yang menghubungi saya, tapi itu saya bilang udah tanda tangan surat kuasa belum. Ya saya rasa dia juga berkata belum sih, baru menanyakan saja. Tapi saya bilang ini akan tegak lurus dan sesuai prosedur. Nantinya kan habis ini setelah saksi-saksi diperiksa, tentunya dari pelapor akan dipanggil ya. Pelapor akan dipanggil, saksi-saksi atau yang melihat dari pelapor juga akan dipanggil sesuai dengan kepentingan dari penyidik Polres Jakarta Timur. Berarti nggak ada kata damai yang kau minta ya? Nggak ada. Ya kita lihat aja deh saya gimana ini. Soalnya kalau misalkan nanti saya tadinya saya mikirnya kalau misalkan kita dari awal saya bisa aja saya dia maafin, cuman malah kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak nantangin saya gitu. Dan situ saya nggak terima. 2 minggu setelah itu 2 minggu setelah kejadian saya langsung blow up, saya langsung WA ke Maci. Kameta tadi Lebaran juga nggak nyari anak. Nggak ada. Kameta tadi bilang sudah 1 bulan pisah rumah. Mungkin masalah nafkah untuk anak-anak? Nggak ada sama sekali, sepeser pun tidak ada. Jadi saya kan harusnya kan ada uang buat lebaran ya, anak-anaknya bajunya atau apa gitu, susunya. Nggak ada. Untuk harta kakak sendiri yang kemarin sempat mungkin di sekolah. Ya sebenarnya ya yang katanya janjinya bulan Mei mau ditebus, cuman sama kemarin tanggal 25 mau bayar nggak ada juga. Saya tunggu dulu nggak ada, ya udah saya serahin aja deh Pak Maci, nanti hitung-hitungannya Pak. Dan sebenarnya kayak sekarang kan kayak tempat tinggal aja di Nur masih nggak ada gitu ya, masih kayak tempat teman gitu. Jadi saya mungkin nanti minta gimana tuh Pak, depannya lihat nanti apa ini. Nanti kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti ya, mengumpulkan bukti-bukti ya, karena beliau juga sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah kepada klien saya. Kita juga sudah gali semua bukti-bukti yang nantinya saat kita mengajukan gugatan itu akan kita lampirkan. Ya, Bang, untuk ancamannya sendiri kekerasan Kalau ancaman dari pasal 44 PKDRT itu di ayat 1 itu kan 5 tahun, di ayat 2 itu 10 tahun. Kalau dan nantinya apabila nanti kan terbuktinya di mana nih pasal 44 ayat 1 atau 2, karena memang menyebabkan ini juga ya, menghalangan pekerjaan, di mana Mbak Meta beberapa kali meng-cancel pekerjaannya untuk karena suatu hal penganiayaan ini yang menyebabkan sakit ya. Bahkan ada di saat saya lagi menyanyi itu tempat saya penuh dengan Iya. luka. Dengan luka. Nah itu biar tim, saya nggak mau mendahului tim penyelidik Polres Jakarta Timur, biar nanti tim penyelidik dan tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukan pasal, karena ini kan masih pasal 44 PKDRT ya, untuk ayat 1 dan 2 nya biar tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukannya sendiri. Oke. agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya seharusnya ya harusnya terlapor langsung dipanggil ya, karena menurut saya dua saksi ini sudah cukup ya sesuai dengan aturan ini ya hukumnya. Terima kasih.